HP mid-range sejuta umat Samsung Galaxy A51. HP sejuta umat? Seramai itukah yang pakai A51? Mari kita bahas sekarang. Samsung Galaxy A51, HP mid-range keluaran dari Samsung pada awal tahun ini, sukses merajai pasar HP-HP dengan harga kelas menengah. Pada awal dirilisnya, Samsung ngebuat iklan yang sangat terngiang di kepala, berkat tagline yang berbunyi, Awesome Screen, Awesome Camera, Long Lasting Battery Life. Good job buat Samsung. Karena, meskipun udah beberapa bulan berlalu, tapi tagline-nya sampai sekarang masih sangat menempel di kepala. Se-awesome itukah? Mari kita bahas. Secara desain, A51 ini udah ngebawa bahasa desain modern Samsung banget ya. Berkat modul kamera yang terletak di pojok atas berframe kotak. Untuk tampilan bodi belakang udah bagus, berkat material yang dipakai udah menyerupai kaca. Padahal, sebenarnya plastik ya, tapi bisa menyerupai material kaca seperti HP-HP flagship pada umumnya. Nah, yang saya suka dari material bodi belakang Samsung ini tuh, kalau kena sedikit cahaya, bakal mantulin bling-bling gitu. Kece banget pokoknya. Dan untuk segi modul kamera depan, udah ngebawa desain HP flagshipnya Samsung banget, yaitu pakai model tompel atau titik, yang kalau Samsung nyebutnya Infinity O display. Secara fitur, Galaxy A51 ini udah lumayan lengkap juga. Ada NFC, headphone jack, udah USB Type-C, dan tipe SIM slotnya udah triple slot. Sekarang ke layar depan. Sesuai dengan tagline, Awesome Screen, saya setuju sih. Layar dengan resolusi Full HD+, layar Super AMOLED dari Samsung ini emang bagus banget. Udah jadi keahlian Samsung deh kalau urusan layar pokoknya. Ukurannya 6,5 inch dan ada in-display fingerprint juga. Proteksinya udah pakai Corning Gorilla Glass 3. Sekarang lanjut ke pembahasan speknya. A51 pakai chipset Exynos 9611, baterai 4000 mAh, RAM-nya 6GB, memori internal 128GB. Yang udah jadi standar kebutuhan HP di tahun sekarang. Atau, jika dirasa masih kurang, bisa ditambahin di slot SD card. Udah Android 10, dan udah make One UI 2.0. UI Android terbaik menurut saya sampai saat ini. Long Lasting Battery Life. Sesuai tagline-nya, berkat UI yang ringan, daya tahan baterainya menurut saya juga bagus. Bisa dipakai seharian, buat sosmed, nonton YouTube, di kualitas 1080, makin ngebuktiin layar Super AMOLED Samsung ini emang jernih banget. Main game. Nah, kalau dilihat dari performanya, bisa ngejalanin PUBG di grafik smooth extreme dengan rata-rata sekitar 40-50 fps saja. Baterainya juga masih awet sampai malam pas mau tidur lagi. Nah, kalau untuk long lasting battery life, kalau menurut saya sih emang awet. Tapi, sebenarnya tergantung dari pemakaian setiap orang ya. Kebutuhan setiap orang dalam penggunaan handphone yang berbeda-beda. Untuk ngecasnya, juga udah ngedukung fast charging. Tapi, kalau pakai charger bawaan, butuh sekitar 2 jam dari 0 sampai 100%. Awesome camera, katanya. Kamera belakang A51 ini udah bermodul 4 kamera. 5 megapiksel depth sensor, 48 megapiksel kamera utama, 12 megapiksel ultrawide, 5 megapiksel makro. Tampilan kamera sekarang juga lebih simpel. Rasanya mirip-mirip tampilan kamera Samsung S20 series. Untuk mode-mode dikelompokkan di satu opsi. Sedangkan untuk mode pemakaian kamera utama atau sehari-hari di-highlight di depan menu kamera utama.
Dan ini beberapa hasil jepretan dengan mode auto. Ini kita ambil pakai lensa standar dan ultrawide. Kalau urusan dynamic range, Samsung emang jagonya deh ngeprosesin HDR. Untuk detailnya sendiri, A51 ini cukup oke. Warna yang dihasilin juga tajam. Tapi untuk foto low light, hasilnya biasa aja. Agak mirip-mirip dengan HP sekelas harga 4 jutaan lainnya. Untuk kamera depan beresolusi 32 megapiksel. Hasil fotonya bisa dilihat sendiri. Ini hasil video dengan resolusi auto 1080, mentok di 30 fps sampai 50 fps. Sebenarnya bisa ke 4K sih, cuman untuk lebih stabil aja kita pakai yang 1080. Ini hasil rekaman video kamera depan dari A51 dengan settingan auto. Dynamic range-nya cakep ya. Awesome kamera? Yes. Untuk HP dengan harga 4 jutaan, udah bisa ngehasilin foto-foto dan video yang jernih dan enak dipandang. Udah berasa ngejepret pakai HP flagship lah pokoknya. Jadi kesimpulannya, Samsung Galaxy A51 recommended menurut saya. Nggak ada kelemahan yang signifikan, dari segi fitur udah lengkap, kamera juga oke, baterai yang tahan seharian. Bisa disimpulin dari hasil pembahasan tadi, kenapa HP ini jadi HP sejuta umat di pertengahan 2020 ini. Sekian review saya tentang Samsung Galaxy A51. Terima kasih yang udah nonton. Sampai ketemu kembali di video selanjutnya. Pamit!